Assalamualaikum Pak Imam. Salam. Saya akan meminta keterangan Pak Imam terkait dengan statement yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. Gini aja. Menteri Agama ini menteri kacau. Menteri bikin ribut, bikin gaduh. Maka Pak Imron lebih pantas dari menteri. Pak Imron itu pimpinan Masjid Utsman bin Affan belakang Polres Purbalingga. Itu pimpinan itu. Itu lebih pandai daripada Menteri Agama sekarang, Mahfud Rozi. Semenjak dilantik, setiap bulan omongannya itu bikin gaduh. Itu. Gaduh, gak pernah bikin kira-kira menyejukkan masyarakat. Tapi hampir semua menteri yang diangkat oleh Jokowi, omongannya hampir sama semua. Oh sama, tentu saja. Ini Jokowi yang harus diganti dulu, betul itu. Karena Jokowi itu... Caranya? Oh caranya, ya kita makzulkan. Atau kita tidak mengakui. Yang mengakui kan orang-orang yang gimana? Sejak dulu kami tidak mengakui Jokowi. Hasilnya itu hasil pemilu yang tidak beres. Kemudian Mahkamah Agung sudah memutuskan. Ini kan repot. Celakalah bagi bangsa-bangsa yang bermain curang. Pemilu yang sana sini kan begitu. Yang disalahkan siapa? Oh. Pemilihnya, lembaga KPU-nya, apa lembaga Panwasnya? KPU tuh baiknya ditangkap itu. Kalau Polri itu tegas, tangkap aja semua KPU yang produk melahirkan itu. Jelas, karena Mahkamah Agung sudah memutuskan. Itu. Bahwa pasal demi hukum. Oh iya. Apalagi kalau mereka pada taat kepada hukum. Terus Itu kemana harus mengadu? Sekarang mengadu Gusti Allah. Mengadu kemana kalau nggak Gusti Allah? Dan kita mengadu kepada orang yang mau berpikiran rasional, berpikiran cerdas. Kalau dimakzulkan, kalau harus keluar kalau harus turun dari jabatan sebagai presiden. Dulu kan ada namanya MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kenapa sekarang MPR tidak bisa difungsikan? Inilah yang dinamakan demokrasi kriminal, kata Rizal Ramli. DPR, MPR semua sudah dilemahkan. Seharusnya DPR menjadi pendamping, mengkritisi, katakan yang salah, yang benar, yang benar. Tapi ternyata sekarang udah ngekor DPR kita. Ini sudah benar-benar rusaknya bukan main di bangsa. Itu begitu. Apakah itu harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli? Tentu kembali kepada Undang Dasar 45. Bukan Undang-Undang Dasar tahun 2002 ya? Bukan. Amandemen Pancasila yang ya? benar. Pilpres itu termasuk melanggar Pancasila. Karena langsung seharusnya itu perwakilan. Ini pintu-pintu penjajah sangat masuk sekali. Presiden itu harus melindungi, mengayomi masyarakat. Bikin panas terus. Buruh-buruh sakit hati. Oh iya. Kalau cara konstitusi tidak bisa, berarti harus dengan cara lain, Bang. Gimonggo. Cara lainnya apa itu? Cara lainnya tentu saja kalau saya berdoa melawan secara kan konstitusi. Lah iya, dengan konstitusi kan sudah nggak mungkin maksudnya seperti itu. Tentu saja banyak kemungkinan. Ini Bron, kita ini hidup di kawasan Asia. Siapapun yang melawan agama di kawasan Asia, ia akan hancur. Begitu juga siapapun yang melawan materialisme di benua Australia, ia akan hancur. Siapapun yang melawan di benua Amerika tentang akal sehat, ia akan hancur. Siapa yang melawan di benua Eropa tentang sosialisme, ia akan hancur. Nah, kita ini hidup di benua Asia. Siapapun yang melawan tentang agama, ia akan hancur. Kapan ya? Segera ini nampaknya. Lah iya, kalau cara konstitusi itu tidak bisa,
Harus dengan cara apa? Allah yang akan Oh itu pasti, menentukan. Allah sih pasti. Tapi kan ikhtiar harus ada. Iya, usaha harus saya ada. ikhtiar terus. Ini bagian daripada menyatakan pendapat kepada Pak Imron. Anda Kalau- lebih pantas. Mungkin begini, mungkin pendapatnya saudara Imam ini saya anggap tidak terlalu ekstrim dibandingkan pendapat tokoh-tokoh yang ada di pusat. Maka orang-orang itu membentuk namanya kami, ya kan? Tapi pemerintah itu dengan buzurna, dengan influencerna, dengan dananya itu terus membuli keadaan kami sehingga masyarakat bingung. Harusnya masyarakat yang merasa dirugikan dengan ada pemerintah ini tentu kan harus bergerak. Ya, saya sepakat. Kalau lewat revolusi gimana Pak Imam? Ya, setuju. Setuju revolusi. Revolusi mahal itu loh. Nah, kalau mereka revolusi mental, Ah. kalau kami kan revolusi akhlak, Iya. kan begitu. Ya, berarti Jadi Jokowi harus lewat revolusi untuk menggulingkannya apa? semua tergantung nanti hukum alamnya. Kalau lihat situasi dan kondisinya, mereka itu kan sedang berupaya memaksimalkan menancap kukunya lebih dalam lagi. Udah gak mampu, udah. Seperti Apalagi kemarin ini udah ditolak proposalnya sana sini, udah lemah lah Proposal apa? tentang pengajuan uang yang ke Bank Dunia yang IMF ditolak. Maka sangat sekali tidak lama lagi nanti PNS tidak digaji, ini bisa. Orang digaji. Loh iya, nggak ada duit, Terus dikurangi terus. sekarang udah dikurangi Nah PNS. itu lagi kurangi terus. PNS juga menang baik ya. Oh, iya, pada akhirnya kan nanti kehabisan. Kurus Udah nggak bisa juga jalan. gitu. Harus itu sudah berhenti. Pemerintah sudah macet sekarang. Sekarang ya yang berdominan untuk keamanan sebuah negara itu mereka mengandalkan kepolisian daripada TNI. Kan seperti itu. Sedikit-sedikit nanti ditangkap, sedikit-sedikit dibully, ditangkap. Bagaimana kondisi polisi sekarang? Gitu. Nah, memang lagi-lagi itu pemerintah pusat yang tidak cerdas. Seharusnya TNI dan Polri tempat pada aturannya. Pemerintah tetap untuk bisa menegakkan hukum Polri. Lalu TNI juga begitu. Jangan ditabur-taburkan. Ini kan undang-undangnya dibenturkan oleh pemerintah sendiri. Pertarungan Polri dan TNI itu salahnya pemerintah. Ini pemerintah yang dikendalikan oleh pemerintah lain ya. Loh ya pemerintah Jokowi dong. Dikendalikan sama pemerintah lain berarti ya. Nah gitu. Jokowi itu harus bisa menempatkan Polri bertempatnya. Begitu juga menempatkan TNI pada tempatnya. Nah sekarang digoyang-goyang TNI oleh undang-undang di bawahnya kan ngawur. Benar. Harus sama. Harusnya kepolisian di bawah Menteri Pertahanan apa Menteri Dalam Negeri. Dalam negeri lah. TNI tetap sebagai Ya. panglima di bawah Iya. presiden tetap ya. Iya. TNI di bawah. Ini yang Berarti ada beberapa poin Pak Imam. Artinya lihat kondisi negara seperti ini kan harus segera selesaikan. Jangan menunggu sampai 2024 kan seperti itu. Dan kondisi ya semakin ke depan semakin parah Indonesia kan itu. baiknya Jalur konstitusi tidak bisa. Karena orang-orangnya seperti yang sampaikan Pak Imam di lembaga legislatif maupun lembaga MPR itu mereka justru mengekor pada pemerintah. terlalu banyak pengkhianat. Iya, bangsa terlalu banyak kita. pengkhianat. Itu yang kedua. Karena Yang masyarakatnya bodoh. Iya. Jadi bangsa yang akan hancur pertama tidak berjamaah sama Rasulullah, kedua berkhianat ketika bodoh. bodoh yang dipertahankan ya. Iya. Ya, benar. Oke, gitu Pak Imam, ke depan kita berharap revolusi ini terjadi untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara, terutama rakyat seperti itu. Berarti dukung revolusi ya, Pak Imam. Begitu, terima kasih Pak Imam. Mudah-mudahan pembicaraan pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya di grup-grup WA, teman-teman pergerakan, para mujahid politik yang mudah-mudahan ke depan ini bisa bersatu dan bisa menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Demikian Pak Imam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.